Hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa qurabatihi wa ali baiti ajmain wa ila musannifatil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulim wa furu'ihim wa jami' masyayikhina wa ustadina wa usulim wa furu'ihim wa jami' talamidana wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid darin amin ya rabbal alamin. Babur raubai, bab yang golongan 4. Bab yang keempat gitu kan. Fihi itu di dalam bab yang keempat sab'atun adapun ada 7 wasalasuna dan 30 apanya mau'idatun mau'idotnya. Kalau bab kemarin ada 50 ya. Nah, 50 berapa kemarin? 55 kemarin ya. Samaniatun adapun yang 8 itu akhbarun berupa hadis dari Nabi. Wal baqi dan adapun yang lainnya itu asarun hadis dari para sahabat. Al maqalatu adapun maqalah al ula yang pertama dari bab yang keempat. Ruwiya diriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anahu sesungguhnya baginda Nabi itu qala, sudah bersabda siapa baginda Nabi? Bersabdanya li Abidarin kepada Abidar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Radhiya semoga memberikan ridho siapa Allah anhu dari Abu Dar Al-Ghifari. Nah, ini kalau kalian belum tahu ya, Abu Dar Al-Ghifari itu satu-satunya sahabat yang berhasil mengimami Nabi. Seumur hidupnya Nabi ya, itu cuman sekali ikut daripada menjadi makmum, yaitu kepada Abu Dar Al-Ghifari. Jadi dalam riwayatnya itu entah sholat duhur, entah sholat asar lah kan itu. Jadi kurang lebih kisahnya itu waktu itu entah sholat duhur tak asar, baginda Nabi itu ingin ke khola, artinya itu ke WC lah. Nah di zaman itu kan ya belum canggih dengan seperti kita ini, ada tempat-tempat WC. Ibaratnya kalau dulu ya mungkin di kebun-kebun lah kan gitu, tempat-tempat sepi. Jadi agak lama. Nah, makanya karena nunggunya agak lama, akhirnya jamaah itu ditegakkan. Ya sesuai pula ibaratnya ya Nabi yang bilang, ibaratnya kalau sholat itu di awal waktu. Nah, jadi dari sekian banyak sahabatnya Nabi, baginda Nabi, itu cuman satu inilah yang berhasil daripada mengimami baginda Nabi, yaitu Abu Dar Al-Ghifari. Nah itu Pak, ceritanya sahabat Abu Bakar tuh, kalau sahabat Abu Bakar itu dia mundur gak jadi. Begitu tahu Nabi hadir, itu beliau mundur. Kalau ini dak, kapan lagi ngimamin Nabi kan gitu, baratnya kan kesempatan gitu. Nah itu juga menjadi hukum untuk kita ya. Jadi kita jangan sok-sokan, siapapun berarti yang jadi imam, ya kita harus mau tidak mau ngikut. Sedangkan Nabi yang khairul khalqi, sebaik-baik makhluk kholkon wa khulukon ya kan, itu masih mau bermakmum dengan sahabat. Lah kita ini siapa? Lah kok ibaratnya ada orang yang jadi imam tersok-sokan merasa kita lebih hebat. Tapi Pak katanya imamnya harus yang qori ini segala macam. Kita sudah ngaji kemarin, qori segala macam itu sunah-sunahnya menjadi imam, intinya begitu ya. Jadi ini kurang lebih begitu ceritanya. Kalau tidak duhur asar waktu itu.
Jadi cuman satu inilah sahabat yang berhasil ibaratnya mengimami Nabi. Kalau cerita-cerita masalah akhir hayat Nabi tentang sahabat Abu Bakar yang disuruh menjadi imam itu enggak jadi ketika Nabi hadir, atau ketika berjamaah itu Nabi memang enggak bisa hadir, tapi waktu Nabi bisa hadir itu sahabat Abu Bakar mundur, enggak jadi, enggak mau. Itu ceritanya kurang lebih begitu. Wa ismuhu, dan adapun namanya sahabat Abu Dar itu Jangdubu, namanya Jangdub bin Janadati bin Janadah, Jundab bin Junadah. Nah terus, nah itu nama aslinya ya, Jundab bin Junadah, Jundaba gitu, panggilan Jundab. Nah, Jundub boleh, serah Pak Rozak lah ya kan. Tergantung orang yang nak ngomong itu. Nah itu begitu ya, itu nama aslinya. Ya Aba Darin wahai Abu Dar. Nah, ini perkataannya Nabi atau sabdanya Nabi kepada Abu Dar. Ya Aba Darin wahai Abu Dar, jadidi, memperbaruilah engkau as-safinata kepada perahu. Kenapa kok perahumu harus diperbarui? Fa'inal bahro, karena sesungguhnya lautan itu amikun, sangat dalam atau luas. Maksudnya apa sih? Ahsin, memperbaikilah engkau aniyata kepada niat fi kulima, di dalam tiap-tiap perkara takti yang akan mengerjakan siapa engkau, wa tadarro, dan menebar siapa engkau, liyahsila, supaya berhasillah kepadamu al ajro, kepada pahala, wan najata, dan juga keselamatan, min adabillahi ta'ala, dari siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap amal apapun, setelah kita selesai amal apapun dan mau beramal yang sesudahnya, diusahakan untuk memperbarui daripada niat. Nah, contoh kemarin sudah diterangkan Pak Jenis ya. Ini contoh umpama kita tadi kan niat ngaji malam Selasa. Ketika sudah selesai, kita niat lagi, ya Allah saya berniat untuk menunggu ngaji malam Selasa besok. Nah gitu, berarti dari nanti sudah ngaji hingga sampai malam Selasa besok kita ditulis yaitu menunggu ngaji malam Selasa. Jadi walaupun Pak Janis itu motong karet segala macam ya kan, manen sawit, lah itu dihitung nunggu ngaji, biar tidur, biar kelon dihitung nunggu ngaji. Belum kalau nanti kelon diniati sendiri, kerja diniati sendiri, terus ke masjid diniati sendiri, mah double-double tidak karu-karuan banyak. Oh perlu itu penyemangatnya kita yaitu Pak Janis ya, jangan ditinggal. Seminimalnya kalau macam Pak Janis itu usahakan seminggu 3 kali. Nah itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarini amin ya rabbal. Kalau tidak telap 3 kali ya ngomong sama istrinya. Sekarang 2 kali wae ya, enggak telap pacul apa dengkul katanya, apa lutut, nah umpama. Yang penting istrinya izin, ngizinin gitu. Kalau udah ngizinin ya macam mana caranya ngomong sama Pak Lupi kan. Jadi sudah paham ya yang dimaksudnya baginda Nabi kepada sahabat Abu Dar, bahwa harus memperbarui daripada perahu karena perjalanan ini sangat dalam, sangat jauh. Maksudnya setiap saat kita harus meneliti hati kita untuk memperbaiki niat kita supaya kita selamat dari segala sesuatu yang ada dalam hati kita. Nah, itu ya. Nah, karena hati itu bolak-balik, Pak. Kita sholat wae, dalam sholat itu sudah berbolak-balik tidak karu-karuan. Maka harus diteliti terus, diniati terus untuk taqarrub ila Allah, untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang ya wahai Abu Dzar itu siapa? Baginda Nabi. Kan tadi diriwayatkan dari baginda Rasulullah. Terus beliau itu ngomong kepada Abu Dar,
rupanya omongannya begini, hei Abu Dar gitu. Jadi itu sabdanya baginda Nabi. Nah, sudah bisa dipahami ya. Baginda Nabi ngomong sama Abu Dar, nah, wahai Abu Dar, perbaikilah perahumu karena lautan itu sangat luas dan sangat dalam. Maksudnya apa? Setiap saat untuk kita meneliti hati kita untuk tetap berniat sesuatu yang baik supaya selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa kataba, karena hati itu bolak-balik terus, itu makanya yang disebut namanya jihadun nafsi Pak Janis ya. Berjihad melawan hawa nafsu, ini termasuknya. Wa kataba, dan menulis siapa imam Umar, rupanya Umar Al-Faruq menulis ila Abi Musa, kepada sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Man, adapun barang siapa itu kholasot, bersih apa niatnya orang tersebut, kafa, maka mencukupi kepada orang tersebut siapa Allah kepada segala sesuatu, bainahu yang antara dirinya, wa bainan nasi, dan antara para manusia. Barang siapa niatnya itu kok diperbaiki kepada Allah itu, maka ya Allah nanti akan memberikan kecukupan atas dirinya dan atas para manusia. Artinya dengan manusia apapun, siapapun, dimanapun itu nggak ngefek, merasa beliau itu sama. Nah, itu maksudnya begitu. Wa kataba, dan menulis surat siapa Salim bin Abdillah ibnu Umar Al-Khattab ila Umar bin Abdul Aziz, kepada Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Iklam, ketahuilah ya Umar, wahai Umar bin Abdul Aziz, anna aunillahi, sesungguhnya pertolongannya Allah lil abdi, kepada seorang hamba itu biqadri niyatihi, dengan kira-kira niatnya hamba tersebut. Jadi pertolongan Allah untuk kita itu nanti akan ditolong oleh Allah, itu nanti dihitung ke niat kita. Bahasa kita husnudon lah. Nah, harus berbaik sangka, niat yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergantung dari niat kita, biqadri niat. Faman, maka adapun barang siapa itu kholasot, bersih apa niatnya orang tersebut, atau ikhlas lah ya, tamma, maka akan sempurna apa aunullahi, pertolongannya Allah lahu, kepada orang tersebut. Barang siapa kok niatnya itu betul-betul ikhlas, nah, maka ya akan sempurna pertolongannya Allah kepadanya. Pokoknya Kang Kanto, orang paling jaduk tuh orang ikhlas. Nggak ada orang yang paling jaduk, nah itu kecuali orang yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pokoknya katanya itu tadi, dibasahi enggak basah, direndam enggak basah, dibakar dia enggak terbakar. Itu namanya orang yang ikhlas. Pokoknya enggak ngurus, yang diurus tuh karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah situlah dunia situlah miliknya Allah, ya kan. Orang nak begini begitu terserah situlah, ya kan. Yang penting apa perintah Allah saat itu, maka kita laksanakan. Waman, dan adapun barang siapa itu nakosot, berkurang apa niatuhu, niatnya orang tersebut, nakoso, maka akan berkurang anhu, dari orang tersebut, apa aunullahi, pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, biqadri dalika, dengan kira-kiranya atau diukur akan kekurangan daripada niat yang ikhlas tersebut. Orang kok niatnya kurang ikhlas, ya maka pertolongannya Allah ya sebatas itu. Nah, itu gambarannya begitu ya. Wa khudi, ini masih hadis loh ya. Wa khudi, dan mengambillah engkau azada, kepada bekal kamilan dengan sempurna.
Fa inas safara maka sesungguhnya perjalanan fil akhirati di dalam akhirat itu baik dan sangat jauh. Pesan Nabi lagi kepada Abu Dar, wahai Abu Dar, ambillah bekal dengan banyak dan sempurna. Kenapa kok begitu? Karena perjalanan di akhirat itu sangat jauh. Fi ghoyati ta'bi, di dalam sangatnya susah. Selain daripada itu pesan Nabi lagi kepada sahabat Abu Dar yaitu wa khaffif, dan meringankanlah engkau al-khimlah kepada bawaanmu. Di kasril kha'i dengan dibaca kasroh haknya. Ahmal mulika artinya bebanmu minat dunia dari dunia. Nah, ini kalau sudah dikasih Allah ya nggak usah apa. Ini maksudnya itu beban dunia itu jangan berat-berat. Ngomong utang ya jangan banyak-banyak. Maksudnya gitu, Pak Janis ya. Nah, jangan dibuat beban berat. Kalau satu ya cukup ya jangan nggapai nak dua, kaki tambah pening, gitu ya. Kalau al-mu'alif rahimahullah itu maksudnya wa khafif al-qimla. Jadi ringankanlah bebannya Pak Janis, jangan mengambil beban yang banyak-banyak. Satu ya berat Pak, umpama kan itu. Apalagi nak dua tiga itu contoh. Masih banyak yang lainnya. Fa'inal aqobata, sesungguhnya aqobah, apa itu namanya, akhir ya, itu kaudun seperti kembali. Apa maknanya situ Pak? Kehilangan? Oh kehilangan. Wa khafif al-qimlah dulu Pak. Fa'inal aqobata, maka sesungguhnya akobah itu ya apa itu namanya tempat kembali ya, itu kaudun itu loh. Apa maknanya situ? Bifatil kafi dengan dibaca fathah kafnya, wadomil hamzi dan dibaca doma hamzahnya kaudun. Inna tulu al akobati, karena sesungguhnya munculnya daripada akibat atau akobah al jublu kepada apa itu namanya soibun yang sulit. Al kublu apa jublu Pak? Tulisannya jim apa ba itu? Jim ya. Yaitu yang sulit. Fa'inal umur akhirati, karena sesungguhnya perkara akhirat itu sabihatun disamakan bil bahri dengan lautan al amiki yang dalam, wabis safari dan dengan perjalanan al baidi yang jauh, wabil akobati dan juga akhir aswaibati yang sulit, likasratil ahwali karena banyaknya apa itu namanya kesusahan, kerepotan. Wa akhlis dan mengikhlaskanlah engkau al amala kepada amal. Fa inan naqida, karena sesungguhnya orang yang apa itu namanya kuat, al mutabiri al mumayyizi bainal hasani wal qabihi, yang sedang. Artinya yang diibaratkan al-mumayyizi yang membedakan bainal hasani antara yang baik wal qabisi dan buruk itu bahwa adapun al-mu'tabir itu Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu basirun, dat yang maha melihat. Ayat mutaliun artinya dat yang melihat, wa muraqibun dan juga dat yang mengincar atau mengamati. Lijami'il ahwali kepada seluruh perbuatan atau tingkah laku. Jadi supaya mengikhlaskan amal itu dengan ikhlas. Ikhlas itu sulit ya Pak, tidak sulit kalau kita tahu ilmunya atau caranya. Caranya bagaimana Pak? Caranya kata-kata aku tuh dihilangin. Sholatku, amalku, duitku, istriku, anakku, ilmuku, kunya dihilangin. Nah itu ya, asal kunya itu latihan dihilangin,
Jadi yang disebut itu Allah dulu. Nah, ilmu yang diberikan Allah, anugerah yang diberikan Allah, kekuatan untuk ibadah Allah yang berikan. Terus pokoknya kunya dihilangin. Maka asal latihan seperti itu nanti akan mudah menjadi ikhlas. Justru kata para ulama, orang kok tidak bisa ikhlas itu malah lucu. Sama dengan kita mengakui milik orang lain. Nah, gitu loh. Mobil Innova itu punyanya Pak Mukhlis kok kita ngaku-ngaku. Nah, itu begitu ya. Artinya semuanya yang ada pada kita adalah amanah dan titipan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan hak kita. Qala sudah berkata, siapa Abu Sulaiman Ad-Darani, tuba maka bahagia sekali liman bagi orang taubat. Yang baik lahu bagi orang tersebut apa khotwatun suatu langkah wakidatun yang satu fi umuri di dalam umurnya. La yuridu tidak menginginkan dia dengan langkah kakinya yang satu tadi ilallah ta'ala kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok dari awal tadi kan disuruh tiap saat memperbarui niat. Bahkan setiap langkah ya diperbarui niatnya supaya langkah menjadi langkah yang baik di dalam umurnya menuju menginginkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma'khudatun dan diambil apa qauluhu sallallahu alaihi wasallam li Mu'adin kepada sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu. Akhlis mengikhlaskanlah engkau al-amala kepada amal. Ya jizika maka akan mencukupi kepadamu minal qalili dari sesuatu yang sedikit. Asal kamu sudah ikhlas dalam beramal, maka apapun itu yang kamu anggap atau dianggap sedikit itu akan mencukupi. Wa qala dan sudah berkata siapa asyairu seorang syair penyair, fardun alan nasi ayyatubu lakin tarkud dunubi aujabu. Fardun itu hukumnya fardu alan nasi atas seorang manusia apa ayatubu jika pada bertobat siapa para manusia. Nah, jadi kalau menurut syair ini bertobat itu hukumnya wajib untuk manusia. Lakin tarkud dunubi tetapi meninggalkan dosa itu aujabu lebih wajib. Jadi intinya mengerjakan taat itu berat, tetapi lebih berat lagi, lebih wajib lagi untuk meninggalkan daripada dosa. Wasabru dan adapun sabar finna ibati di dalam suatu musibah itu so'ubun sulit atau berat. Lakin fautus sawabi tetapi kehilangan pahala itu as'abu lebih sulit, lebih berat. Kita bersabar dalam musibah kan berat, kadang nggak terima, kehilangan sawit merutuk-merutuk. Tetapi kehilangan pahala menurut syair ini itu lebih berat, lebih sayang gitu loh, daripada ketika kita nggak mendapat musibah tadi. Jadi mendapat musibah sudah kita nggak telap, yang lebih nggak telap lagi sebenarnya kalau kita sampai tidak dapat pahala dari musibah tersebut, kehilangan pahala dari musibah tersebut gitu loh. Padahal musibah tersebut kita sabar ya tetap lewat, nggak sabar ya tetap terjadi. Nah, kan sayang sudah terjadi lewat dan kita tidak dapat mendapatkan pahala. Nah, karena tidak mau sabar tadi. Wadahru dan adapun 1 tahun atau umur fisorfihi di dalam penggunaan dahr itu ajibun sangat mengherankan. Lakin ghaflatun nasi tetapi lupanya manusia itu ajabu lebih mengherankan lagi. Orang hidupnya itu digunakan, itu kan yang baik-baik itu lebih heran. Tetapi lebih heran lagi kalau manusia itu sampai lupa dengan harinya atau dengan hidupnya. Wa kuluma dan tiap-tiap perkara kot nyaji yang sudah datang apa ma itu qoribun dekat. Lakin nil mautu tetapi kematian mingdaka dari demikian sesuatu yang datang itu akrobu lebih dekat. Jadi kematian itu lebih pasti dari segala apapun yang pasti.
Qauluhu adapun dawuhnya syair wadahru kata-kata wadahru fi sarfihi di dalam penggunaan daripada apa itu umur itu ajibun mengherankan. Inaz zamana artinya sesungguhnya zaman fitagoyirihi di dalam berubah-ubahnya zaman bil umuri dengan suatu perkara al hadisati yang baru-baru itu ajibun sangat mengherankan. Zaman yang dulu kita pakai uplek, sekarang pakai apa namanya listrik, yang dulu pakai surat, kinilah pakai HP, yang dulu kalau tidak ketemu tidak bisa nengok orangnya, sekarang pakai HP sudah tengok orangnya, kan mengherankan, ya kan? Nah, karena perubahannya zaman itu menjadi heran, menjadi datang terus berbeda-beda. Nah, tetapi kita itu lupa dengan zaman tadi, tidak kita gunakan dengan sebaik-baiknya atas kepada Allah, itu lebih mengherankan. Wan Anasin dari sahabat Anas kharaja keluar siapa sallallahu alaihi wasallam baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauman di suatu hari. Wa huwa adapun baginda Nabi itu akhidun berpegangan biadi Abi Darin dengan tangannya Abu Dar. Faqala maka lalu berkata siapa baginda Nabi, rupanya perkataannya Nabi atau hadisnya Nabi, ya Abu Darin wa ya Abu Dar, alim tak apakah tidak mengetahui siapa engkau, ana baina aidina sesungguhnya di antara tangan kami, akobatun adapun ada binasa, kaudun yang hancur. Layas adua tidak akan naik kepada akobah illal mukhifuna kecuali orang-orang yang membawa beban yang ringan. Apa maknanya ukubatun di situ? Akobatun. Lereng bukit yang menyulitkan. Tidak akan bisa naik ke lereng bukit yang menyulitkan tadi kecuali orang yang membawa beban yang ringan. Jadi maksud Nabi, kamu tahu dak bahwa di sekeliling kita, di kehidupan kita itu ada lereng yang curam. Kita tidak akan mampu untuk naik kecuali kita hanya membawa beban yang ringan. Kalau bawa beban naik gunung yang berat, bebannya berat maka tidak mampu. Qala maka lalu berkata siapa rajulun seorang laki-laki. Lalu ada yang nyeplos. Seorang laki-laki, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Aminal mukhaffifina. Apakah saya ini termasuk orang yang ringan bawaannya atau ringan bebannya? Ana yaitu saya. Aminal musaqqilina musqalina atau saya ini termasuk orang yang membawa beban berat. Karena naik bukit tadi. Nah, jadi ini untuk apa ya? Untuk apa istilahnya itu? Untuk rem-rem, Pak Kanto ya, Pak Janis ya. Nah, itu ya. Nah, ini yang dikatakan Nabi ini untuk rem-rem. Ya, jangan kok kita terus begitu. Apa yang diberikan Allah anugerahnya dinikmati, disyukuri, dikerjakan dengan baik-baik, diamanahkan dengan baik-baik gitu ya. Jangan untuk bangga-banggaan. Supaya tidak seperti yang hadis ini nanti. Ya Rasulullah, jadi ada laki-laki yang nyerocos, maksudnya nyaut, Nabi, kalau saya ini termasuk orang yang bawa beban ringan apa berat? Nah kan gitu, karena penasaran. Qala maka lalu bersabda siapa baginda Nabi, aindaka apakah ada padamu ta'amu yaumin makanan untuk hari ini? Qala maka berkata siapa laki-laki tadi, na'am ya. Maka Nabi katakan, kan tadi dia usul, Nabi, kalau saya ini termasuk bawa beban ringan atau berat dalam mengarungi dunia ini untuk ke akhirat. Maka Nabi mengatakan, kamu kira-kira jatah hari ini yang kamu makan di rumah ada enggak? Maka katakan oleh laki-laki tadi, ada. Lengkap Nabi, cukup untuk hari ini. Nah, faqala maka lalu berkata lagi, bersabda lagi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'amu godin, kalau untuk makan besok berasmu Pak Janis, berasmu itu untuk hari ini ada di rumah? Ada katanya Pak Janis. Lalu Nabi kata lagi, wa ta'amu godin, kalau untuk besok pagi Pak Janis? Qala maka berkata siapa rajulun tadi, anggaplah Pak Janis,
Nah, ada Nabi untuk besok, masih ada, tenang weh. Faqala maka lalu bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'amu ba'da godin, kalau untuk besoknya lagi di rumahmu masih ada. Qala maka berkata siapa rajulun lah enggak ada. Enggak ada Nabi. Kalau untuk hari ini, terus untuk hari besok, maka masih ada. Tapi kalau untuk besoknya lagi enggak ada. Faqala maka lalu bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laukana kok jika ada indaka di sisimu apa atau amu salasi yaumin untuk makan 3 hari ke depan, kungta maka ada siapa engkau, ada itu minal muskolina, termasuk orang yang berat bebannya. Ya ini ya kalau tidak telap betul-betul ya nggak usah diapa Pak ya. Nah ya itu malah kolah kacau ini ya. Padahal kita ya kan beras itu sudah ada, kira-kira untuk butuh seminggu besok tuna untuk ini itu segala macam tidak ada, itu sudah ditukari bojo gitu ya kan. Lah ini kata Nabi ya kan ngatok nanyokan yang jatah untuk besok pagi masih ada? Tidak ada. Besoknya lagi tidak ada. Kalau kok hari ketiga itu masih ada jatah beras kita, maka itu kata Nabi kita termasuk orang yang membawa beban berat ke akhirat. Nah itu seperti itu kurang lebihnya ya. Atas serahlah macam mana kalian nak nyikapinya. Yang penting itu hadisnya seperti itu. Wal maqalatu saniyatu wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kalau telat kerjakan Pak Janis. Nah, kan? Kita katanya ibaratnya nak untuk sekalian anak cucu ya kan? Tujuh turun apa tanjak. Nah,